Kemarin sempat ada yang request soal helm baru NHK Air1 Max Remax dan juga Sige Pro S1GP Pro. Ya, kebetulan kita sekarang punya unitnya dan bisa kita bahas apa aja sih bedanya. Apakah dengan selisih harga segitu worth it untuk membeli S1GP Pro? Yes, kita akan bahas secara lengkap. Tapi seperti biasa, bumper dulu guys. Baik lagi bareng CP di sini sebagai host di Osaki Helm YouTube channel yang akan membahas tentang seputar helm, terus nanti riding apparel, terus juga ada otomotif dan juga ya video-video lain yang nanti kita masukkan ya. Jadi yang sangat in dengan topik ini silahkan di subscribe dulu, juga follow IG kami supaya tahu update-update-nya ya. Oke. Mau bilang apa? Mau mulai dari mana? Helm baru ya, karena tahun 2022 itu banyak sekali helm yang baru, mulai dari RSV keluar, terus apalagi NJS keluar, apalagi. Nah ini NHK juga tidak mau ketinggalan dengan S1GP Pro dan disusul dengan yang terbaru Air1 Max. Tapi kemarin itu banyak pertanyaan karena apa namanya? Banyak yang bilang kalau sangat amat mirip sekali, bahkan plek-ketiplek, pasti plek-ketiplek ya, mirip, ini ya, sangat identik gitu ya. Cuman ternyata walaupun serupa tapi tidak sama guys. Nah di sini kita membahas apa saja perbedaannya. Kita ngomongin nanti secara keseluruhan ya. Kita mulai dari material shell dulu. Secara material memang tidak tertulis di official websitenya, cuman untuk range harga segini sih biasanya main di termoplastik atau ABS. Cuman kalau kami sih lebih apa ya, lebih cenderung mengira, memprediksi ya, pokoknya itulah, ini lebih ke ABS karena ya harga segini dan ABS kayaknya ya. Tapi ya oke lah, tapi maksudnya dari secara build quality sudah cukup bagus, secara shell juga sudah cukup kokoh. Itu untuk shellnya. Terus untuk ukurannya ini lengkap sih, dari XS sampai triple XL ya, ada lengkap banget itu. Dan nanti kita akan buka juga dalamannya, kita lihat apa aja bedanya sampai dalam-dalam. Lanjut, setelah material shell kita ngomong soal desain ya, desain. Karena memang jujurly honestly desain shellnya sama, mungkin memang pakai moldingan yang sama. Bisa dilihat dari depan sini, bisa minta tolong di zoom Mas Eko. A few moments later. Untuk desain shellnya cenderung sama ya, memang sama, karena bisa kita lihat juga dari sisi airflow-nya. Ini kalau bisa dilihat ya, sama guys, cuman beda warna aja, beda warna aksen. Terus kita lihat belakangnya sekarang. Lagi-lagi sama, secara lekuk-lekuan, garis, tarikan garisnya itu sama. Iya, sama, tarikan garisnya sama, desainnya sama. Kita lihat dari samping, sama juga, bahkan fitur di luarnya juga sama. Ya, memang secara shell cenderung, secara shell dan secara sekilas memang sama. Cuman kita lanjut langsung aja ke perbedaannya ya. Perbedaan yang pertama, ayo, apa yang bisa kalian notice dari sini? Visor. Ya, visor, betul sekali visornya. Kalau dilihat sekilas kayaknya sama, ternyata beda guys visornya. Yang si Air1 Max, salah kan? Si Air1 Max itu lebih pendek daripada si Sige Pro, S1GP Pro.
S1GP Pro cenderung lebih panjang dan desainnya lebih agresif, terlihat lebih tajam gitu ya. Karena ini, lihat, beda. S1GP Pro lebih tajam, lebih panjang. Sedangkan si R1 Max lebih kalem, cuman punya talang air. Sedangkan di S1GP Pro nggak ada talang air, tapi ada ini pegangan untuk naikin visor. Jadi nggak terlihat, lebih fungsional untuk membuka dan menutup visor. Kayak begitu. Terus apa lagi yang beda di visornya? Pushpin. Betul sekali. Di S1GP Pro ada pushpin, sedangkan di R1 Max nggak ada pushpin. Ini menunjukkan kalau memang si R1 Max ini dibuat untuk commuting deket-deket ya, riding deket-deket ke Indomaret, helm tempur buat kerja. Iklan guys, iklan. Ya, ya Indomaret coy. Alfamart, minimarket, atau Lawson. Di sini nggak ada Lawson. Circle K kita sebutin semua biar nggak iklan ya. Nah, ini ada yang menarik guys. Karena ada yang bilang ratchetnya itu beda sistem. Ternyata tadi setelah kita coba sama, karena mereka itu bisa saling tukar visor. Visor R1 Max bisa ditaruh ke S1GP Pro, visor S1GP Pro bisa ditaruh ke R1 Max. Jadi nggak ada beda. Ya, karena memang secara struktur terlihat sama, tapi ada perbedaan dikit, detail doang. Mungkin kalian juga nggak akan notice, yaitu bentuk bautnya. Yang R1 Max terlihat lebih bagus. Salah lagi kan? Yang S1GP Pro terlihat lebih bagus, lebih detail. Mas, kesini mas. Nah, ini bisa kalian lihat detailnya bagus banget soal bautnya. Nah, ini dia. Detailnya bagus banget karena ada alur-alur yang bikin lebih terlihat ganteng gitu daripada si R1 Max yang R1 Max ini biasa aja kayak baut-baut beli toko besi gitu. Kalau yang R1 Max ini kelihatan lebih yang R1 Max kan, yang S1GP Pro terlihat lebih mahal, terlihat lebih mewah bentuk bautnya. Itu soal visor. Ada lagi Mas Eko soal visor? Bawaan mas, visor bawaan. Oh iya, visor bawaan ya. Untuk R1 Max ini masih clear, bisa dilihat ya. Sedangkan si S1GP Pro sudah pakai light smoke. Ya, jadi ya lebih ganteng yang S1GP Pro dirasa ya. Cara brand-brandnya mas. Oke, kita masuk ke branding ya. Si S1GP Pro terlihat lebih elegan, terlihat lebih mewah. Kenapa? Karena logo NHK hanya ada di sini dengan size lebih kecil, sedangkan yang di R1 Max lebih gede. Ini terlihat lebih proporsional logonya. Di samping polos untuk S1GP Pro, untuk R1 Max-nya gede bet. Penuh branding di NHK R1 Max itu. Terus belakangnya, nih, ini juga S1GP Pro bagus, proporsional gitu, dilihat enak. Kalau R1 Max kayak helm dealer. Ya gede banget tulisan R1 Max-nya, kelihatan banget. Itu untuk brandingnya ya. Itu dari luar, apalagi dari luar. Warna ventilasi. Kalau tuasnya sama, hitam doff. Cuman warna apa namanya, housing ventilasi. Si S1GP Pro itu sewarna sama shellnya, sedangkan R1 Max ini berbeda, tapi tidak semua ya. Yang beda itu warna putih sama yang warna kuning mas ya. Tapi akan keluar yang senada. Nah, tapi denger nih, kedepannya nanti akan keluar yang satu warna. Spoilernya juga. Ya, sewarna. Spoilernya juga sewarna sama shell nantinya. Cuman ini kalau keluar warna yang sama, nggak tahu ya apa enggak ya. Cuman kalau putihnya sih beda. Si S1GP Pro itu pakai warna pearl white, putih mutiara. Sedangkan si R1 Max itu pakai super white ya. Ya, tapi kalau di bahasa painting white glossy. Ya itu ya, putih glossy, yang ini putih mutiara.
Itu perbedaannya. Jadi terlihat lebih mewah yang putih mutiara jauh lah ya. Kalau secara tampilan, karena memang ini finishnya bagus banget guys, parah, bagus. Janji, bagus finishingnya. Tidak bohong finishingnya. Lanjut, apalagi dari luar sudah semua. Oke, kita masuk ke bagian yang sedikit agak lebih dalam, yaitu sistem penguncian, karena ini yang paling beda. Karena helm ini didesain untuk tujuan yang berbeda juga. Si S1GP Pro ini ditujukan untuk pengguna yang lebih jauh ridingnya dan lebih ekstrim juga, karena dia sudah pakai double D-ring ya. Ini sangat amat safety sekali, walaupun panjang bet guys, anjay, panjang bet nih, serius. Nanti kita bahas lagi. Kita beralih dulu ke R1 Max. Nah, R1 Max ini dia masih pakai sistem micrometric retention system yang lebih simple, lebih cepat dipakai untuk harian ya, jadi nggak meribetkan gitu. Walaupun unsur safety-nya sih ya secara kelas di bawah D-ring, tapi untuk harian ini sudah sangat sesuai peruntukannya, sudah cukup. Kalau misalkan kalian mau ke warung jajan itu bisa cepet, beli pengkilap gak usah pakai helmet, cepet. Tapi kalau saya beli pengkilap di Usagi Helmet nggak pernah lepas helm guys, biasanya guys. Jadi ya udah ya, ini intinya lebih cepat dipakai, lebih cepat dilepas, lebih praktis, intinya seperti itu. Oke, terus lebih praktis. Yang ini si S1GP Pro itu lebih apa ya bahasanya? Lebih racing ya. Karena diklaim ya, ini R&D-nya si S1GP Pro itu untuk kecepatan 80 sampai 140 km per jam. Wow. Tapi siapa yang naik motor segitu di jalan, guys? 80 itu udah bagus. Nah, ini yang cukup penting karena perbedaannya lumayan sih di sini sih. Walaupun nggak terlalu kelihatannya, tapi ini cukup penting untuk disampaikan. Karena mungkin ada yang bilang, sama aja nih R1 Max sama S1GP Pro, jadi nggak usah beli S1GP Pro karena sama aja. Ternyata beda. Oke, kita ke inner. Kalian lihat cheekpadnya, sudah lihat? Secara warna memang beda. Si S1GP Pro pakai aksen warna hitam merah, sedangkan si R1 Max pakai warna apa ini ya? Ya hitam semua. Ya hitam semua si si R1 Max. Kebalik-balik terus guys dari tadi karena mirip ya. R1 Max hitam, S1GP Pro hitam merah. Cuman nggak sebatas itu. Karena memang kalau kita lihat dari luar itu kayak teksturnya kayak sama. Ya, kayak semi mesh gitu, tapi bukan mesh. Fabric tapi bukan yang mesh gitu ya. Tapi apa ya? Ya fabric yang bertekstur. Sedangkan untuk, nah ini bagian yang menyentuh ke pipi, ini nggak kelihatan sih, cuman bisa dirasa. Terasa kalau si S1GP Pro ini sedikit lebih halus daripada si R1 Max. Ya wajar aja, kayak istilahnya TTC sama NFR itu kan mirip ya, ada kemiripannya, cuman kalau dipakai beda. Ini juga kayak gitu. Dari luar mirip, cuma beda warna. Cuman ternyata ketika dipakai di pipi itu rasanya beda. Si S1GP Pro ya cukup signifikan lebih lembut daripada si R1 Max. Begitu. Karena bisa dilihat dari serat-seratnya ini lebih halus si S1GP Pro daripada si R1 Max. Kalau seratnya lebih halus, tidak ada alur-alur begitu, otomatis kalau nyentuh ke pipi itu akan lebih lembut, ya. Jadi ingat, feel-nya akan beda ketika kalian pakai. Nggak sebatas tampilan tapi feel-nya berbeda. Terus berikutnya setelah inner, apalagi Mas Eko? Desain EPS. Oke, jadi kita sepakat dengan NHK Official yang tadi siang memberikan informasi melalui live ya. Kita tadi nonton live-nya. Kita sepakat bahwa si S1GP Pro itu didesain untuk lebih advance, untuk pengguna yang lebih advance, pengguna yang lebih apa ya istilahnya, lebih A few moments later.
lebih pro ya. Kalau bahasa anak gaming itu lebih pro ya. Terus kalau R1 Max noob. Nggak noob juga, R1 Max nggak noob, cuman lebih cocok untuk harian, lebih cocok untuk riding deket-deket karena nggak terlalu apa ya menganu ke kepala, tidak terlalu memeluk di kepala, jadi untuk dilepas dipasang itu lebih nyaman. Sedangkan si S1GP Pro itu akan lebih butuh effort karena EPS-nya itu ternyata lebih tebel dikit guys. Antara Yang mana? ya yang lebih tebel itu yang S1GP Pro itu lebih tebel daripada yang R1 Max. Jadi akan terasa lebih ketat gitu di kepala ya. Kayak sempak saya. Ya lebih ketat, lebih dalam juga. Lebih dalam yang mana? Lebih dalam yang R1 Max karena ya begitu, begitulah. Ya, karena EPS-nya beda tadi ya, lebih tebel S1GP Pro. Untuk desainnya sama. Desain apa? Oh, iya. Untuk desain apa namanya tadi? EPS. Untuk desain EPS itu sama karena alur ventilasinya itu juga sama. Begitu. Jadi tetap mengedepankan, nggak mengedepankan, tapi jadi tetap adem sih dua-duanya ini karena tadi dilihat lubangnya gede-gede guys, serius. Jadi angin itu bisa lega dengan leluasa masuk dan keluar. Ada yang lupa tuh mas. Apa? Jalan cekpetnya tadi. Oh iya. Ini kita punya dua helm, ya jelas dua. Semua orang juga bisa lihat ini dua. Ukurannya sama-sama L. Ini R1 Max L, Sige Pro itu juga L. Ketebalan cikpennya ternyata sama guys, 2,5 cm. Kita lihat kalau nggak percaya. Susah dilepas. Nih, terlihat? Kurang dekat? Kurang dekat. Kurang dekat. Terlihat? Ya sudah, pokoknya ini ya 2,5 cm ya. 2,5 cm. Sedangkan si S1GP Pro sama-sama ukuran L. Juga 2,5 cm. Ya, intinya 2,5 cm, percaya aja. Kita tidak akan bohong soal spesifikasi. Cuman kalau tadi yang ditemukan sedikit perbedaan itu di crown pad-nya. Kalau di R1 Max itu tadi ada berapa senti Mas Eko? 14 cm ya? Mili mas. Oh, 14 mili. 14 cm. Mana tulisannya? Saya tidak percaya dengan Anda. Terjun. Mana 14 mili? Bagian tengah. Tengah? Gak ada. Oh ya, ini ada 14 mili. Setuju. Sekarang kita lihat. Tadi berapa mas? 2,5 cm apa mili? Ayo. Mili. Coba. 2,5 mili. 2,5 mili. Centi. Ya, cikpennya 2,5 cm. Sedangkan crown pen-nya 14 mili. Kenapa beda-beda gitu ya? Heran. Ini beda guys, ternyata guys. Fakta baru. Crown pad-nya si S1GP Pro lebih tebel ternyata. Pantes R1 Max lebih tenggelam. Ini 16 mili ternyata. Iya. Begitu. Ya. Jadi kalau misalkan si R1 Max tenggelam dan S1GP Pro tidak tenggelam, itu bisa jadi dua kemungkinan, antara EPS-nya lebih tebel si R1 Max atau memang crown pad-nya juga lebih tebel, atau bisa dua-duanya. Tadi sempat kita timbang-timbang, nggak timbang-timbang, kita rasa-rasa karena nggak punya timbangan, kita rasa-rasa si S1GP Pro ini lebih berat sedikit daripada si R1 Max. Jadi mungkin penyebabnya adalah EPS lebih tebel sama crown pad lebih tebel. Begitu. Udah selesai sepertinya ya perbedaannya ya. Ya. Sudah. Intercom mas itu. Intercom nggak termasuk. Oh, Nggak termasuk. Dijual terpisah, kalau mau beli bisa order ke Osaki Helmet. Donatnya mas, donat. Donat juga bisa beli di Osaki Helmet, semua lengkap. Apalagi pengkilap, Ada. parfum helm, Tumbuh-tumbuhan. tumbuhan ada, koi ada, boleh dibeli semuanya.
Karena kita koleksi terus didol. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya, karena sudah cukup panjang videonya guys. Berapa menit Mas Eko? 26. Gokil, anjay. Video terpanjang di sejarah Osaki Helmet YouTube channel sepertinya. Ya, jadi kita masuk ke kesimpulan. Walaupun tidak sama, ternyata kedua helm ini berbeda guys. R1 Max dan S1GP Pro. Kita singkat saja, Rimax dan Sige Pro itu berbeda. Si R1 Max ini lebih cocok untuk pemakaian harian karena lebih simple, lebih cepat dipakainya, lebih cepat dilepasnya, lebih satset gitu ya. Sedangkan si S1GP Pro ini lebih buat teman-teman yang ridingnya lebih advance, lebih lanjut gitu ya. Misalkan touring gitu, lebih oke sih pakai si S1GP Pro ini karena didukung juga sama kenyamanan chickpadnya dan juga feel chickpad, feel fitting, karena didukung dengan feel chickpad yang lebih lembut dan juga fitment yang lebih mantep. Begitu ya. Kalau misalkan ada kurang-kurang, silahkan ditambahi di kolom komentar. Kalau mau request juga silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau apa lagi? Jadi gimana yang punya S1GP Pro? Apakah kalian menyesal membeli S1GP Pro atau tidak? Ya, tulis juga di kolom komentar ya. Yang mau sambat-sambat soal S1GP Pro dan kenapa NHK membuat seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kok dari tadi komentar terus. Ya, sekarang segitu aja videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau mungkin kekurangan. Terus kalau suka boleh di like, nggak suka boleh di dislike. Kalau kalian suka channel ini silahkan di subscribe dan juga tombolnya sekalian supaya tidak ketinggalan notifikasi dan update terbaru dari kita. Terus jangan lupa juga share video ke seluruh teman riding kalian. Dan yang terpenting, sampai jumpa lagi, ditunggu kunjungan kalian di video berikutnya. Dadah. Terima kasih telah menonton.